Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Irfan Nurrohim dari Prodi S1 Teknik Sipil dengan nomor induk mahasiswa 122031007. Di sini saya akan mempresentasikan dari PPT yang saya buat yang berjudul tentang Gempa Bumi Bengkulu 2007. Dan di sini ada dosen pengampu Himalaya Bima Kenzo, STMT. Dan di slide selanjutnya ada latar belakang yang berisikan tentang gempa bumi yang melanda Provinsi Bengkulu pada tanggal 12 September 2007 merupakan suatu bencana alam dahsyat yang menjadi musibah bagi rakyat Bengkulu dan sekitarnya. Sebagai daerah yang dilalui jalur gempa, Provinsi Bengkulu berada di daerah rawan gempa di mana gempa bumi ringan dan sering terjadi dalam frekuensi yang cukup tinggi. Berdasarkan peta pembagian wilayah gempa yang ada dan pedoman perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung tahun 1987, Bengkulu berada pada wilayah zona 5 dan sebagian masuk ke dalam zona 6 yang memiliki koefisien gempa 0,25 dan 0,30, yaitu wilayah yang memiliki potensi gempa yang sangat tinggi. Di sini ada intensitas gempa. Pada 20 Februari 2007, gempa dengan kekuatan 6,7 SR terjadi di Labuhan dengan intensitas VMMI. Pada skala ini, getaran dirasakan oleh semua penduduk, kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat dan retak-retak pada bangunan dengan konstruksi kurang baik. Dan di sini ada skala MMI digunakan untuk mengukur intensitas gempa berdasarkan efek yang dirasakan oleh manusia dan kerusakan yang terjadi pada bangunan. Slide yang berikutnya ada penyebab gempa bumi. Menurut BMKG, Indonesia merupakan daerah rawan gempa bumi karena dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini dapat menyebabkan gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan dataran tinggi. Yang slide selanjutnya ada energi yang dilepaskan. Berdasarkan penelitian, energi yang dilepaskan selama gempa tersebut dapat diperkirakan setara dengan gempa bumi berkekuatan sekitar 7,41 SR dengan perhitungan energi sebesar 8,32178 kali 10⁻18 IRJ setiap tahunnya. Dan ada pengaruh akibat gempa. Gempa ini menyebabkan gedung-gedung perkantoran bergoyang di Jakarta dan beberapa bangunan dilaporkan runtuh di kota Bengkulu. Provinsi Bengkulu sekitar 100 km 62 mil dari pusat gempa. Guncangan yang dirasakan di Jakarta digambarkan sebagai kuat dan dilaporkan beberapa gedung bertingkat dievakuasi. Gempa bumi yang menyebabkan pemadaman listrik di Bengkulu yang melumpuhkan komunikasi. Korban tewas akibat gempa ini sebanyak 23 orang dan 161 orang luka-luka. Guncangan ini dirasakan juga oleh negara-negara tetangga hingga Thailand Selatan, di Singapura yang berjarak sekitar 670 km atau 416,3 mil dari pusat gempa. Getarannya terasa sekitar pukul 11.10 UTC atau 19.10 waktu setempat. Sebagian besar wilayah Singapura Tengah dan Timur merasakan getarannya. Di Malaysia, gempa dilaporkan terjadi setelah pukul 19.15 waktu setempat, termasuk Kuala Lumpur, Putrajaya, Johor Bahru, Malaka,
dan Penang. Seperti di Singapura, goncangan paling parah terjadi di gedung-gedung tinggi sehingga mengakibatkan kepanikan dan evakuasi, tapi tidak ada korban jiwa yang dilaporkan di ketiga negara tersebut. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jikalau ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.